Halo, balik lagi bareng gue Vian Raffe. Seperti biasa, di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Sekali lagi gue jelasin, di sini gue cuman bacain alur cerita dari novel itu sendiri. Jadi kalau misalkan ada perbedaan antara video dan ceritanya, harap dimaklum ya, karena videonya atau filmnya itu belum rilis. Tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Singkat cerita, Xiaoyan dan Ratu Medusa tiba di kota Wutan. Sesampainya di sana, Xiaoyan langsung masuk ke aula rumahnya. Dia melihat bahwa klan Jiao Libi dan klan Aoba menindas keluarganya. Aoba merupakan seorang guru dari Liu Xi yang saat itu telah dibunuh oleh Sun Er. Mereka ingin balas dendam dan mencoba merampas pasar Xiao. Xiaoyan melangkah masuk dan berkata, "Saya menyesal karena saya telah datang terlambat." Penetua utama klan Xiao terkejut melihat sosok orang yang datang. Sedangkan Aoba dan Jia Libi mencoba melarikan diri. Karena di belakang Xiaoyan ada Ratu Medusa, Xiaoyan lalu berkata, "Kalian melukai keluarga saya. Lalu kalian ingin pergi begitu saja?" Teriakan keras keluar dari mulutnya. Hanya dalam waktu 1 menit, Jia Libi dan Aoba mati di tangan Ratu Medusa. Kemudian Xiaoyan menoleh ke segala arah. Namun dia tidak melihat sosok ayahnya. Raut wajahnya mulai gelisah. Penutua utama menceritakan, mereka berani menindas klan Xiao karena ayah Anda tidak ada di sini. Selain itu, saya dan lainnya pada saat ini dalam kondisi terluka. 3 hari yang lalu, pria misterius berjubah hitam datang dari langit. Mereka merusak klan Xiao sampai benar-benar hancur. Ayah Anda mencoba menghentikan mereka. Namun kekuatan mereka jauh dari dugaan. Lalu untuk menghindari banyak korban dari klan Xiao, ayah Anda mengalihkan perhatian mereka. Hingga saat ini ayah Anda belum juga kunjung kembali. Xiaoyan yang mendengarkan cerita itu, dia langsung merasa kehilangan dan khawatir. Dia langsung kehilangan kendali. Doki yang ganas di tubuhnya mengalir deras tiba-tiba. Kemudian Xiaoyan menanyakan tentang informasi pria misterius itu. Akan tetapi, penetua utama sama sekali tidak bisa mengenalinya. Kemudian dia mengeluarkan kotak kuno yang berisi batu Gyokijou. Lalu dia memberitahu Xiaoyan, "Jika pemimpin klan kami mati, batu giok ini akan tidak menyala lagi. Namun batu ini masih menyala terang, menandakan ayah Anda masih hidup." Lalu batu itu diserahkan kepada Xiaoyan. Tidak lama kemudian Ratu Medusa menyampaikan bahwa ada jejak energi yang ditinggalkan oleh Mystic Cloud. Dia dapat merasakan bahwa salah satunya mirip sekali dengan energi Yunleng. Perasaan Xiaoyan langsung meledak. Niat membunuhnya tidak bisa ditahan lagi. Sebelum Xiaoyan kembali ke Mystic Cloud membunuh Yunleng, dia memikirkan konsekuensinya sebelum melakukan perang. Dia mengambil inisiatif untuk anggota klannya. Xiaoyan lalu berkata, "Aku akan memindahkan klan Xiao ke kota Gurun Tiger di tempat kediaman Xioli dan Xioding untuk menghindari serangan balasan dari Mystic Cloud." Xiaoyan berbicara di dalam hatinya, "Yunleng, tunggu saja. Tindakan kalian ini sangat licik. Setelah saya mengurus anggota klan saya akan menuju ke sana sekali lagi." Pada saat ini, Xiaoyan bukanlah orang yang tidak bisa menghancurkan Mystic Cloud. Satu demi satu klan Xiao mulai bergerak. Pada saat matahari bersinar, lebih dari setengah klan Xiao sudah pergi. Wajah para pejalan kaki terpana ketika mereka menyaksikan masa. Satu persatu orang keluar dari kediaman klan Xiao. Mereka bergumam, orang yang memimpin mereka benar-benar muda. Setelah Xiaoyan sudah mengamankan seluruh anggotanya, dia berpisah dengan mereka di perbatasan kota. Kemudian Xiaoyan menggepakkan sayapnya. Ratu Medusa berkata, "Yakinlah, kamu tidak akan mati. Aku sudah mengatakan, aku akan menyelamatkanmu pada saat nyawamu terancam. Terima kasih sudah membantu saya pada saat penting hidup dan mati saya ini," ucap Xiaoyan. Saat 2 hari melakukan perjalanan, Xiaoyan sudah memasuki kekaisaran ibu kota. Yolo yang sedang duduk kaget saat melihat sosok terbang melintas di langit. Bukankah ini ki miliknya, Xiaoyan? Kenapa dia kembali? Melihat jalan yang ditempuh, sepertinya dia akan kembali ke Mystic Cloud.
di markas klan primer di bagian timur ibu kota. Yafei duduk bersama Hai Bodong yang sedang menuangkan teh. Kemudian Yafei bertanya, "Hai Patua, apakah Xiaoyan baik-baik saja? Kamu terlihat tenang-tenang saja beberapa hari ini." Yakinlah, kemampuan anak kecil itu sangat luar biasa. Bahkan orang kuat dari keras Ratu Medusa berdiri di sampingnya. Mystic Cloud tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Ekspresi Hai Bodong tiba-tiba berubah drastis ketika dia menatap ke langit. Dia melihat sosok Xiaoyan melintas di depannya. Lalu dia bertanya pada hatinya, mengapa Xiaoyan kembali? Apakah dia akan kembali ke Mystic Cloud? Apa yang dia rencanakan? Aku harus pergi dan melihatnya. Mungkin ada beberapa masalah kali ini. Melihat Xiaoyan seperti ini, aku khawatir sesuatu besar terjadi, ucap Kaisar Es atau Hai Bodong. Kaisar Es menyeru Tangsan dan mengarahkan pasukannya. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Hai Bodong menuju pintu masuk utama dan siap-siap untuk pergi. Di tempat Mystic Cloud, Yun Yun berkata, "Yunleng, mengapa kamu meninggalkan klan beberapa hari ini?" "Pemimpin sekte, saya hanya pergi karena beberapa masalah pribadi," ucap Yunleng. "Jangan menyembunyikan sesuatu. Beberapa dari kalian pergi ke hutan City kan?" ucap Yun Yun. "Xiaoyan merusak reputasi Mystic Cloud kami. Jika kami melepaskan dengan mudah, itu akan membuat orang lain berpikir siapa saja bisa meremehkan Mystic Cloud. Selain itu, dia harus tanggung jawab atas kematian Mu Cheng," ucap Yunleng. "Apakah kamu berpikir aku tidak sadar bahwa tindakanmu kali ini sebagian besar karena dendam pribadimu? Aku bisa merasakan bahwa kematian Mu Cheng hanyalah alasanmu saja. Hubunganmu dan Mu Cheng bahkan tidak terlalu baik," ucap Yun Yun. Tidak lama kemudian, Yun San berdiri, membuat Yun Yun dan lainnya berkata, "Kenapa ki di tubuh guru melonjak?" ucap Yun Yun. Tiba-tiba terdengar suara keras dari Xiaoyan. Dia berkata, "Yunleng, bajingan, keluar dari sini sekarang." Semua anggota Mystic Cloud mengangkat kepala mereka dan mengalihkan pandangannya ke langit. "Xiaoyan, kamu benar-benar kasar sekali. Apakah kamu mencari mati?" ucap Yun San. "Jika kamu tidak menyerahkan Yunleng hari ini, aku akan menghancurkan Mystic Cloud Anda." Nada arogan keluar dari mulut Xiaoyan. "Kebetulan sekali, saya juga mencari Anda. Hari ini saya pikir Anda harus menginap di Mystic Cloud," ucap Yunleng. Yunji pun kaget. Orang yang bernama Xiaoyan ini adalah Yaoyan. Namun, Xiaoyan memiliki dendam besar terhadap Mystic Cloud. Oleh karena itu, dia menyimpangkan perasaan terhadap Yunji. Yun San berkata, "Yun Yun, apakah kamu mengenali Xiaoyan?" Ya, kita sudah bertemu beberapa kali. Namun dia menyembunyikan nama aslinya," ucap Yunji. "Xiaoyan, aku akan membiarkanmu pergi untuk terakhir kali. Mengapa Anda datang ke Mystic Cloud saya saat ini? Selain itu, Anda telah mempermalukan penetua sekte kami di depan semua orang. Apa Anda berpikir bahwa Mystic Cloud kami mudah untuk digertak? Meskipun Anda memiliki Ratu Medusa yang mendukung Anda, saya sarankan Anda tidak berlebihan. Jika Anda ingin melampiaskan kemarahan Anda memilih tempat yang salah," ucap Yun San. "Yun San, saya sarankan Anda untuk menanyakan kepada Yunleng mengapa saya datang ke Mystic Cloud saat ini," ucap Xiaoyan. "Tindakan Yunleng hanyalah sedikit tidak pantas. Saya akan mengirim seseorang dari Mystic Cloud untuk memberikan kompensasi kepada klan Anda. Sekarang, jika Anda datang karena hal itu saja, Anda bisa pergi," ucap Yun San. Yun San takut ya. Mungkin sedikit takut gitu ya. "Saya berbicara dengan sopan kepada Anda karena saya menghormati Anda sebagai senior. Namun, jika Anda benar-benar bodoh atau Anda berpura-pura bodoh, bajingan tua Yunleng telah mencuri ayah saya dari klan Xiao," ucap Xiaoyan. "Mungkin dia merencanakan untuk membunuh ayah saya. Bahkan saat ini ayah saya belum juga kunjung kembali. Kompensasi apa yang layak untuk hal yang seperti itu? Jika Anda tidak memberikan saya penjelasan hari ini, saya akan memusnahkan Mystic Cloud. Bahkan jika saya harus mempertaruhkan nyawa saya," ucap Xiaoyan. "Yunleng tidak pernah mengatakan bahwa dia membawa ayahmu," ucap Yun Yun.
Kebenaran yang disaksikan oleh beberapa ratus anggota Shio kami tidak mungkin dibuat-buat. Ada 3 bajingan tua dari Mystic Cloud telah mengejar ayah saya. Setelah itu ayah saya tidak kembali, ucap Xiaoyan. Wahai pemimpinku Yun Yun, aku tidak menyakiti ayahnya. Saat itu kami memang mengejarnya. Namun ketika kami hendak menangkapnya di hutan, dia tiba-tiba menghilang. Kami sudah mencari di daerah terdekat. Namun kami tetap saja tidak menemukannya, ucap Yunleng. Kekuatan ayah saya hanyalah di kelas Dadoshi. Jika kamu ingin berbohong, kamu harusnya mencari alasan yang lebih tepat, ucap Xiaoyan. Xiaoyan, beri aku beberapa hari. Saya akan mengirim orang untuk membantu Anda mencarinya. Jika ucapan Yunleng benar, kehidupan ayahmu seharusnya tidak dalam bahaya. Tidak perlu, saya sudah tidak percaya lagi orang-orang dari Mystic Cloud. Hari ini aku menginginkan kehidupan bajingan Yunleng, ucap Xiaoyan. Kemudian Yunsan berkata, Yunleng memang salah dalam hal ini. Namun, bukankah sedikit berlebihan untuk mengambil hidupnya hanya karena ini? Selain itu, tanpa bantuan dari Ratu Medusa, tidak mungkin dengan kekuatanmu sendiri bisa membunuhnya. Sebelum ucapan Yunsan berhenti, api berwarna putih menyala di tangan kanan Xiaoyan. Dan api berwarna hijau menyala di tangan kirinya. Mata semua orang kaget yang telah melihat hal itu. Mereka melihat deretan api surgawi. Saat bersamaan, sosok Kai Bodo muncul di atas pohon. Dia juga kaget saat menyaksikan Xiaoyan yang bertindak gila. Dia bergumam, orang-orang Mystic Cloud, apa yang mereka lakukan hingga Xiaoyan bisa melakukan hal itu? Wajah Ratu Medusa pun dipenuhi dengan kejutan saat melihat Xiaoyan menggabungkan 2 api surgawi yang berbeda. Saat itu, hanya dengan Grand Lotus Core Flame, Ratu Medusa tersiksa hingga nyaris dia bisa mati. Dan bagaimana kelanjutan dari kisah ini? Nantikan video gua di episode berikutnya untuk kelanjutan ceritanya. Oke, bagi yang suka gua bawain alur cerita ini, kalian bisa like, komen, dan share juga ke teman kalian. Dan nantikan konten gue berikutnya. Dan sampai jumpa dan semoga sehat selalu untuk kalian.